Oke, beralih ke informasi selanjutnya. Jika pemilihan presiden di Indonesia baru akan berlangsung besok, beda halnya di luar negeri. Di luar negeri, betul sekali. Ribuan warga negara Indonesia di Korea Selatan, kemudian di Prancis dan di Cina bahkan sudah menggunakan hak pilihnya pada hari Minggu 6 Juli kemarin. Dan yang menarik, jumlah pemilih kali ini jauh lebih banyak daripada pemilu legislatif pada April lalu. Hari Minggu lalu, lebih dari 1.500 warga negara Indonesia di Ansan, Gyeonggi antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Dua pasang capres dan cawapres memudahkan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Hal inilah yang membuat jumlah pemilih pada Pilpres kali ini lebih banyak daripada jumlah pemilih pada Pileg April lalu. Mungkin panggilan hati ya, untuk kedepannya mungkin ingin tahu, merasakan perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kadang kan teman aku juga ada yang bilang, ngapain kita harus nyoblos gitu, toh siapapun presidennya kita tetap jadi TKI. Tapi kalau menurut saya ya penting gitu loh, soalnya kan ini juga menentukan nasib bangsa juga gitu. Dari 2.626 pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara Ansan, hanya 1.529 pemilih yang menggunakan suaranya. Jumlah pemilih ini melonjak hampir 4 kali lebih banyak daripada pemilu legislatif sebelumnya. Terbatasnya jumlah TPS di Ansan dianggap menjadi salah satu penyebab tidak lancarnya penyelenggaraan pemungutan suara kali ini. Siapan sisi penyelenggaranya, terutama kawan-kawan KPPSLN yang hanya menyediakan pada satu titik, ya teman-teman PPLN tidak menyiapkan khusus untuk di kota Ansan ini karena masyarakatnya Indonesia yang begitu banyak, semestinya ada di beberapa titik ya, atau minimal ada drop box yang bisa jalan keluar buat kawan-kawan kita yang secara kebetulan warga negara Indonesia begitu banyak di Ansan ini. Selain di Ansan, masih ada 4 TPS lainnya, yaitu di Seoul, Daegu, Incheon, dan Gimhae. Sementara di wilayah Pulau Jeju, PPLN Korea Selatan hanya menempatkan drop box surat suara. Pada hari yang sama, pemilihan presiden juga berlangsung di Marseille, Prancis. Animo pada pemilihan kali ini pun lebih tinggi daripada pemilihan legislatif sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya warga negara Indonesia yang secara khusus meminta pengantar agar dapat memilih di sini. Karena kita lihat dari di mana beberapa masyarakat yang tadinya tidak memilih sekarang datang untuk memilih. Kemudian banyak para turis yang datang ke Perancis ini menyempatkan diri untuk datang ke KJRI untuk memilih presiden dan wakil presiden mereka. Warga memiliki harapan besar terhadap capres dan cawapres yang ada. Di Beijing, warga negara Indonesia juga menggunakan hak suaranya di lapangan KBRI Beijing, Cina. Mereka antusias untuk memilih presiden dan wakil presiden idamannya. Setelah mencoblos, perasaan saya merasa bangga sebagai warga negara Indonesia dan saya juga bisa berhak memilih untuk kemajuan negara Indonesia sendiri. Duta Besar Indonesia untuk Cina menjadi warga negara Indonesia pertama yang menyalurkan suaranya ketika TPS dibuka. Harapannya semua masyarakat yang ada di Beijing, masyarakat Indonesia di Beijing, bisa memberikan suaranya dengan baik, karena ini langkah penting bagi Indonesia 5 tahun ke depan. Tingkat partisipasi warga negara Indonesia di Beijing terhitung tinggi. KPPSLN Beijing mencatat ada sekitar 1.000 warga negara Indonesia menyalurkan suara mereka dalam Pilpres kali ini. Pemilu presiden kali ini sengaja digelar pada hari Minggu untuk memudahkan warga negara yang berada di luar negeri untuk menggunakan hak pilihnya. Seluruh hasil pemungutan suara di luar negeri rencananya baru akan dihitung bersamaan dengan Pilpres tanggal 9 Juli mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Wow, seru sekali ya. Tapi ya yang menarik tadi saya lihat di Beijing, Cina itu petugasnya memakai baju batik. Betul. Besok kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia ketika mencoblos menggunakan baju batik biar terasa Indonesianya ya. Betul, bangga sekali ya. Nah, kalau tadi kita lihat kan seru banget nih pemilihan umum di luar negeri. Tingkat partisipannya banyak. Tapi bukan cuma ini loh, bukan cuma warga negara Indonesia aja yang semangat. Siapa lagi yang semangat? Ada
penyanyi Englishman in New York. Itu Sting. Ada Sting melalui akun Facebooknya, dia menyatakan dukungan untuk salah satu capres nomor urut 2 ya. Iya, ini dia bisa dilihat di situ bahwa use your vote. Nah, oke, tidak kalah. Use your vote, hashtagnya Jokowi 9 Juli. Selain Sting juga ada nih, yaitu Jason Mraz. Kita lihat di Twitternya, Jason Mraz itu, tolong dibacakan Cita. Boleh. To my friends in Indonesia, this week you are empowered with your vote. Get involved in democracy and be heard. Luar biasa. Mereka yang semangat, kita yang pemilu jangan mau kalah semangat. Ya. Ayo, mana artis-artis lain yang mendukung Capres nomor 1, silahkan jangan mau kalah juga. Betul, biar tambah seru ya. Betul, ini kan sosial media semuanya bisa free to menyuarakan suaranya. Tapi Cit, kemarin kan sudah dilakukan pemilihan di luar negeri, tapi ada beberapa yang kita lihat ada kabar si ini menang, si ini menang, tapi ternyata KBS Sensi sudah mengklarifikasi bahwa penghitungan itu akan dilakukan besok. Oh gitu. 9 Juli. Baik, berbarengan dengan pemilihan yang ada di dalam negeri. Oke, kalau gitu kita ke informasi selanjutnya.